Putu Novianti dengan NIM 200609128. Prodi D3 Kebidanan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul dan mekanisme persalinan normal. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagian-bagian dari anatomi panggul atau pelvis wanita yang berperan penting dalam proses persalinan. Sedangkan tujuan yang kedua untuk mengetahui tahapan-tahapan yang terjadi pada mekanisme persalinan normal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul. Anatomi panggul ini terdiri dari bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras dibentuk oleh tulang-tulang dan bagian lunak dibentuk oleh otot-otot ligamen atau ligamentum yang berfungsi untuk membentuk lapisan dalam jam lahir dan menyangga genitalia agar tetap dalam posisi yang normal. Nah, panggul keras ini dibentuk dua bagian, yaitu pelvis mayor atau panggul besar dan pelvis minor atau panggul kecil. Pelvis mayor atau panggul besar fungsinya untuk mendukung seluruh isi perut. Sedangkan pelvis minor atau panggul kecil fungsinya sebagai wadah alat kandungan dalam menentukan jalan lahir. Nah, pelvis mayor atau panggul besar ini dibentuk oleh 4 buah tulang. Nah, apa saja tulang itu? 2 buah tulang pangkal paha atau os coxae, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau os coccygeus. Satu-satu yang mengenai tulang pelvis mayor atau panggul besar, yaitu 2 tulang pangkal paha ini. Pangkal paha ini terdiri dari 3 bagian tulang yang menyatu dan berhubungan satu sama lain, yang bisa dilihat dari acetabulum sebagai batasnya. Acetabulum inilah yang menentukan 3 buah tulang tersebut. Nah, acetabulum ini fungsinya sebagai melekatnya tulang pangkal paha atau caput femoralis. Nah, apa saja tulang tersebut? Dari acetabulum ke atas disebut dengan os ilium atau tulang usus. Dari acetabulum ke bawah disebut dengan tulang duduk atau os ischium. Dan yang terakhir dari acetabulum ke depan disebut dengan tulang kemaluan atau os pubis. Nah, pada os ilium ini atau tulang usus ini merupakan bagian terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas dan belakang panggul. Bagian atasnya yang menebal ini yang disebut dengan crista iliaca. Di depan crista iliaca dan belakang crista iliaca terdapat sebuah tonjolan yang dinamakan dengan spina. Yang dia di depan dan dia di atas disebut dengan spina iliaca anterior superior. Sedangkan tonjolan dia di depan dan dia di bawah disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Tonjolan yang di belakang dan dia di atas disebut dengan spina iliaca posterior superior. Sedangkan yang di bawahnya, tonjolan yang di bawah disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Di bawah spina iliaca posterior inferior ini terdapat cekungan yang dinamakan dengan incisura ischiadica mayor. Nah, pada os ilium ini terdapat sebuah lajur yang dinamakan dengan linea innominata atau linea terminalis kiri dan kanan. Linea innominata dan linea terminalis ini yang memisahkan antara pelvis mayor dengan pelvis minor. Ke tulang duduk atau os ischium. Nah, tulang duduk atau os ischium ini terdapat di bagian bawah tulang usus. Nah, di belakang os ischium ini, tulang duduk ini terdapat sebuah tonjolan yang dinamakan dengan spina ischiadica atau spina ischiadicum. Di bawah spina ischiadica atau spina ischiadicum ini terdapat sebuah lengkungan yang dinamakan dengan incisura ischiadica minor yang mendukung berat badan kita saat kita duduk. Ini disebut dengan tuber ischiadica atau tuber ischiadica. Sekarang kita ke tulang kemaluan atau os pubis. Tulang kemaluan ini terletak di bagian bawah dan depan tulang usus.
Lubang yang menjadi batas antara os ischium dengan os pubis disebut dengan foramen obturatum. Nah, tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus ini disebut dengan ramus superior ossis pubis. Sedangkan yang di bawahnya, tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Ramus inferior ossis pubis kiri dan kanan membentuk arcus pubis. Nah, tulang pangkal paha kiri dan kanan ini dihubungkan oleh simfisis pubis. Kita sudah selesai membahas dua tulang pangkal paha. Sekarang kita ke satu tulang kelangkang atau os sacrum. Berbentuk segitiga yang melebar di bagian atas dan mengecil ke bawah. Os sacrum terletak di antara kedua tulang pangkal paha. Terdapat 5 ruas tulang yang menyatu dan sangat berhubungan. Yang bisa dilihat dari lubang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah ruas-ruas tulangnya. Nah, di belakang tulang os sacrum, tulang kelangkang, di tengah-tengahnya terdapat tonjolan-tonjolan seperti duri yang disebut dengan crista sacralis. Crista sacralis. Di atasnya ini, di atas tulang os sacrum ini terdapat juga tonjolan yang dinamakan dengan promontorium. Nah, sekarang kita ke tulang tungging atau os coccygeus. Tulang tungging atau os coccygeus ini terdiri dari 3 sampai dengan 5 ruas tulang yang bersatu. Pada saat persalinan, tulang os coccygeus, tulang tungging ini akan terdorong dan memperluas jalan lahir. Kita sudah selesai membahas mengenai pelvis mayor atau panggul besar. Sekarang ke pelvis minor atau panggul kecil. Pelvis minor atau panggul kecil ini memiliki arti penting dalam ilmu kebidanan karena merupakan alat reproduksi wanita yang membentuk jalan lahir. Nah, panggul kecil atau pelvis minor ini dibagi menjadi 4 bidang. Apa saja bidang itu? Yang satu-satu ya, mengenai pelvis minor atau panggul kecil. PAP itu pintu atas panggul dibentuk dari promontorium, sayap os sacrum kiri dan kanan, linea terminalis atau linea nominata kiri dan kanan, ramus superior ossis pubis, dan tepi atas simfisis ini, simfisis pubis. Kemudian kita ke pintu tengah panggul atau PTP. Pintu tengah panggul ini dibentuk oleh 2 buah bidang. Bidang luas panggul dan bidang sempit panggul. Bidang luas panggul dibentuk dari pertengahan simfisis pubis, menuju ke pertengahan acetabulum kiri dan kanan, dan menuju pertemuan os sacrum 2 dan 3. Sedangkan bidang sempit panggul itu dibentuk dari tepi bawah simfisis pubis menuju ke spina ischiadica atau spina ischiadicum dan memotong os sacrum setinggi 1-2 cm di atas ujung sakrum. Dan yang terakhir yaitu pintu bawah panggul atau PBP. Pintu bawah panggul ini bukanlah suatu bidang tetapi 2 segitiga yang memiliki dasar yang sama. 2 segitiga itu yaitu segitiga depan dan segitiga belakang. Segitiga depan dasarnya yaitu tuber ischiadica atau tuber ischiadicum yang dibatasi oleh arcus pubis. Sedangkan segitiga belakang batasnya yaitu dasarnya tuber ischiadica atau tuber ischiadicum yang dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Nah, yang kedua kita masuk ke mekanisme persalinan normal. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam mekanisme persalinan normal tersebut yaitu yang pertama engagement.
Yang kedua itu penurunan kepala atau descent. Yang ketiga itu fleksi. Yang keempat itu putaran paksi dalam atau internal rotation. Yang kelima itu ekstensi. Yang keenam adalah putaran paksi luar atau external rotation. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu disebut dengan eksklusi atau pengeluaran seluruhnya. Yaitu yang pertama engagement. Engagement ini adalah proses di mana diameter di parietal kepala janin masuk ke pintu atas panggul si ibu dengan posisi kepala atau sutura sagittalisnya melintang atau sedikit oblit masuk ke PAP sang ibu. Pada ibu primigravida atau kehamilan pertama, proses engagement ini dimulai sebelum infarktu atau bulan terakhir kehamilannya. Sedangkan pada ibu multigravida, engagement ini dimulai pada saat infarktu atau dia sudah masuk ke konsep persalinan. Proses engagement ini ada yang disebut dengan sinklitismus, di mana jika posisi dari sutura sagittalisnya ini sejajar dengan sumbu jalan lahir atau sutura sagittalisnya berada di tengah-tengah pintu atas panggul. Sedangkan asinklitismus posterior yaitu kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. Atau asinklitismus anterior ini yaitu kepala janin mendekati ke arah promontorium sehingga os parietalis lebih rendah di sini. Tahapan kedua yaitu descent atau penurunan kepala. Pada dasarnya proses engagement dan descent ini berlangsung bersamaan, tetapi biar lebih jelas dia dipisah. Proses penurunan kepala atau descent terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Proses descent ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama karena tekanan cairan atau amnion. Yang kedua itu faktor dari tekanan langsung dari fundus pada janin akibat kontraksi. Yang ketiga itu faktor dari sumbu jalan lahir. Tahapan ketiga yaitu fleksi atau fleksio, di mana segera setelah di bagian terbawah janin ini yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul dalam keadaan normal, fleksi terjadi dan dagu pun mendekat ke arah dada janin. Mendekat ke arah dada janin ya. Seperti ini. Tahapan keempat yaitu putaran paksi dalam atau internal rotation. Putaran paksi dalam ini dimulai pada bidang setinggi spina ischiadi K atau HOD 3. Saat kontraksi, kepala janin mengarah ke bawah lengkung pubis. Ke bawah lengkung pubis ya. Dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Tahapan keempat yaitu putaran paksi dalam atau internal rotation. Putaran paksi dalam ini dimulai pada bidang setinggi spina ischiadi K atau HOD 3. Saat kontraksi, kepala janin mengarah ke bawah lengkung pubis. Ke bawah lengkung pubis ya. Dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Tahapan kelima yaitu extension atau ekstensi. Saat kepala janin mencapai perineum, kepala akan defleksi atau dagu akan ke atas menjauhi dada janin ke arah anterior atau oleh perineum. Oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, lalu kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir. Yang terakhir atau yang ketujuh ini disebut dengan ekspulsi atau expulsion, yaitu pengeluaran seluruh badan janin, yaitu lahirnya seluruh badan dari bahu, punggung dan sampai ke